Joget Chatbor viral banget belakangan ini. Mulai dari TikTok hingga sekarang tuh sampai masuk ke TV. Yang awalnya sendiri sampai ngajak orang sekampung, bahkan sampai buat PT Chatbor. Dan katanya tuh penghasilannya nggak main-main, friend. Bisa sampai 27 juta per bulannya. Wow, kira-kira ada loker nggak ya? Joget Chatbor emang terkenal banget belakangan ini karena selain menurut sebagian orang ini merupakan konten yang menghibur, tapi menurut sebagian orang yang lain, konten ini tidak menghibur dan malah membuat kesal. Mereka yang tidak merasa terhibur atau tidak suka dengan konten ini menganggap Joget Chatbor ini minta-minta atau SDM rendah, bahkan dikatain pengemis online. Nah, ini tuh yang menarik dibahas. Karena kalau kita lihat perspektif lebih jauh dan ditelaah lebih dalam, ada beberapa pandangan yang bisa kita lihat dan menjawab pertanyaan apakah benar kalau Joget Chatbor itu SDM-nya rendah atau mereka pengemis online. Tapi buat sampai ke sana, kita pelan-pelan bahas secara runut dari awal mula Joget Chatbor, kemudian dibalik Joget Chatbor ini, terus apakah mereka pengemis online dan rendahnya SDM di Indonesia. Teman-teman yang pengen langsung untuk ke pembahasannya bisa langsung cek aja di description, timestamp-nya ada. Terus jangan lupa ya buat subscribe biar channel ini juga bisa berkembang. Terima kasih. Chatbor terkenal karena jogetannya yang unik. Live streamnya tuh bahkan bisa ditonton beribu-ribu orang dan menghasilkan uang 700.000 per hari hingga 27 juta per bulannya. Wow, angka yang gede banget. Awal Chatbor terkenal, ini memang sulit diketahui. Seperti banyak hal-hal viral yang terjadi di internet sebelumnya, tiba-tiba aja gitu viral dan naik. Tidak tahu asal dan penyebabnya maupun asal-muasalnya. Namun sebelumnya, memang Chatbor ini udah cukup memiliki banyak pengikut di TikTok. Diketahui pemilik akunnya ini namanya Gunawan. Dan dari beberapa sumber, Gunawan mengatakan ia dulunya merupakan seorang tukang jahit keliling di Jakarta. Terus pas pandemi, dia iseng live streaming, dan dilalah hasilnya lumayan. Dari sana, ia pun pulang kampung ke Sukabumi, tepatnya kampung Babakan Baru, Desa Bojong Kembar. Nah, di kampung itu tuh, Chatbor mulai aktif live TikTok joget-joget. Dan udah banyak yang ngikutin dari tahun 2022 di TikTok. Kemudian, pada tahun 2024 ini, makin viral. Karena semakin banyak orang-orang dari kampungnya yang join sama live joget Chatbor ini. Alhasil, ini jadi tren jogetan yang diikuti oleh pengguna TikTok lainnya. Ya, seperti joget-jogetan TikTok yang udah-udah terkenal, pada akhirnya banyak yang ngikutin. Dari sana, nama Chatbor semakin naik, bahkan sampai diliput TV nasional. Joget Chatbor ini semakin viral karena menyinggung penghasilannya yang bisa dikatakan fantastis, bahkan mengalahkan para pekerja di ibu kota. Ya memang, kalau dilihat-lihat, Joget Chatbor ini tuh live-nya banyak banget yang nonton. Bahkan ribuan. Dan banyak juga yang ngasih gift. Mulai dari gift yang kecil hingga gift jutaan. Wow. Nah, banyak yang ngasih gift ini sebenarnya karena ada beberapa alasan tertentu. Yang pertama nih, bisa aja orang yang ngasih gift ini terhibur dengan apa yang dilakukan Chatbor. Mulai dari jogetannya, musiknya, hingga penyebutan nama ketika ada yang ngasih gift-nya. Yang kedua, bisa aja orang-orang yang ngasih ini adalah orang kaya yang gabut aja gitu. Dan senang membantu sesama. Ya, positive thinking aja kita. Tapi yang ketiga, kalau dilihat lebih jauh dan lebih dalam lagi, akun-akun yang ngasih Chatbor itu adalah akun-akun yang terafiliasi dengan judi online. Loki Toto, anti luka lagi gacor guys. Siap WD. Ya kalau ditelusuri lebih jauh, akun-akunnya ini bukan akun yang banyak follower dan aktif gitu. Karena akunnya ini kalau diklik lebih dalam memiliki link yang terhubung dengan website judi online. Memang, Chatbor pun sudah mengklarifikasi kalau dirinya tidak promosi judi online. Klarifikasi itu tidak benar bahwa Chatbor dan tim-tim Chatbor dan karyawan-karyawan Chatbor dan tim-tim Chatbor tidak bekerja sama dengan Judai. Ya, jadi teman. Ya jelas, secara harafiah mereka tidak mempromosikan judi online. Mereka cuma nari dan menyebutkan orang yang ngasih gift ke mereka. Dan kebetulan yang ngasih gift
ke mereka adalah orang-orang yang terafiliasi dengan judi online. Dan yang paling ditakutkan adalah indikasi TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Tapi ini baru indikasi ya. Karena money laundering atau pencucian uang itu bergantung dengan tempat mengalirnya uang hasil tindakan ilegal. Buat video jelasnya bagaimana cara money laundering bekerja bisa ditonton di mari. Ya, lumayan nambah-nambah view. Nah, di dalam industri keuangan itu ada yang namanya orang-orang dengan resiko tinggi, yaitu orang-orang yang memiliki kemungkinan atau potensi melakukan kejahatan pencucian uang atau bahkan pendanaan kegiatan terorisme. Satu ciri dari orang-orang yang memiliki resiko tinggi tersebut adalah mereka memiliki penghasilan besar tanpa aturan atau acuan yang jelas. Pekerja-pekerja swasta itu kan punya range gaji yang ditetapkan berdasarkan skill dan peraturan yang berlaku di daerahnya, yaitu UMR yang memang sudah dihitung untuk kebutuhan hidup mereka. Sedangkan setbor ataupun influencer itu belum memiliki range gaji yang bisa menjadikan acuan bersama. Walaupun terkadang ada rate terkait endorsement yang mereka lakukan. Nah, gimana kalau uangnya itu berasalkan dari gift, bukan gaji yang mereka dapat? Begitu juga joget setbor ini, penghasilan yang begitu fantastis tanpa ada aturan yang jelas, apalagi ditambah tidak jelasnya aliran uang masuknya dari mana, ini menjadi hal yang sebenarnya patut dicurigai. Apakah gift tersebut merupakan upaya pencucian uang judi online di Indonesia? Atau emang orang kayak gabut aja? Jawab sendiri dah. Kalau ditanya apakah mereka pengemis, atau pengemis online lah bahasa kerennya, gue rasa pada awalnya sih bukan. Karena kalau gue lihat konten-konten awalnya tuh ya pure joget-joget aja. Menghibur untuk sebagian orang. Dan gue nggak bisa menghardik mereka mengemis kalau hanya sekedar joget. Walaupun banyak yang menganggap jogetannya itu nggak jelas. Tapi sekali lagi, selera orang tuh kan beda-beda. Nggak bisa disamaratain setiap orangnya. Jadi wajar kalau pada akhirnya ada yang suka sama konten satbor dan mengapresiasi dirinya dengan ngasih gift. Karena selera seni orang-orang tuh berbeda-beda. Tapi yang nggak wajar adalah ketika kontennya itu perlahan-lahan meminta-minta seperti pengemis. Kayak joget nggak ada beras dan contoh-contoh lainnya. Tinggal minta sama Bapak Pote, wadidaw. Yang seakan-akan ya mereka minta-minta. Habis minta sama Caca Ojawa. Sebelumnya juga sempat viral kan terkait yang mandi lumpur itu. Dan sama katanya mandi lumpur ini bisa menghasilkan banyak pundi-pundi uang lewat live streamingnya. Namun dari mandi lumpur sampai joget satbor ini, hal-hal kayak gini tuh secara nggak sadar membuat masyarakat di Indonesia pada umumnya akhirnya banyak mengharap aja tanpa melakukan usaha. Dan lebih memilih untuk melakukan tangan di bawah daripada tangan di atas. Kalau dikatakan SDM rendah, ya nggak bisa dikatakan seperti itu. Bahkan gue salut lah sama Pak Gunawan yang merupakan pemilik akun setbor ini. Ia bisa melihat peluang dan mengajak teman-temannya bergabung. Dan akhirnya ia berbagi penghasilan lah dengan satu kampung ya. Tapi di satu sisi ini menjadi miris karena pada akhirnya menimbulkan efek domino. Di mana jogetan satbor yang viral ini pada akhirnya banyak yang ngikutin. Dan mereka yang ngikutin berharap dikasih gift yang gede juga. Kondisi joget-joget setbor ini kalau dilihat-lihat sebenarnya terjadi akibat pengaruh media sosial yang terjadi di Indonesia. Entah karena IQ yang rendah atau memang masyarakat kita terlalu pintar. Tapi memang benar media sosial bisa jadi tempat cari cuan yang baru di era sekarang. Tapi pikirin juga dampak apa yang dibuat oleh konten yang kita buat. Emang bukan kewajiban untuk memberikan konten-konten mendidik di media sosial. Tapi seenggaknya jangan menimbulkan konten-konten yang memiliki efek berkelanjutan di masyarakat. Ya pada akhirnya banyak orang yang jadi pengemis online dan berharap minta-minta lewat joget-joget nggak jelas gitu di media sosial. Dan pada akhirnya mereka berharap mendapatkan uang yang lebih banyak. Bagus kalau akhirnya harapannya terwujud. Kalau harapannya nggak terwujud gimana? Banyak kan pada akhirnya pembuat konten yang katanya suka berbagi, kena banyak hal yang merugikan dirinya. Karena ada orang-orang yang mengharapkan lebih dari pemberian orang tersebut. Sebenarnya, dari fenomena ini ada sesuatu yang bisa kita tangkap, yaitu masih kurang meratanya kesejahteraan di Indonesia. Joget satbor, kemudian tukang parkir,
terus pemulung, pengemis, manusia silver, dan masih banyak lagi, itu merupakan pekerjaan-pekerjaan dalam tanda kutip ya, yang serupa. Mereka merupakan pekerjaan dalam bentuk usaha atau upaya masyarakat Indonesia untuk menghasilkan uang di tengah semakin sulitnya mendapatkan uang. Emang banyak yang ngomong mending nyapu jalan, mending jualan pinggir jalan, mending gerak jalan. Kurangnya minat bekerja, kemudian harga bahan pokok yang tidak stabil, lowongan pekerjaan yang menurun, ditambah pembodohan yang sering terjadi di masyarakat akibat judi online, pinjol, hingga orang-orang yang mendukung tindakan-tindakan yang menyimpang, menjadikan banyak orang yang pengen cepet kaya secara instan, pengen dapat uang cepet, dan hasilnya kalau ada orang yang berhasil melakukannya dan dilihat gampang, pasti banyak yang ngikutin. Ya, ini contohnya Satbor. Ya, semoga tren ini bisa berkembang ke arah yang lebih baik lah. Dan semoga Indonesia emas nggak berubah menjadi Indonesia cemas. Dadulah.